Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Diva Fatika dengan NIM 206. Saya Asdiana Vivia Sendana dengan NIM Saya 171. Saya Karinda Wulandari dengan NIM 185. Jadi, hari ini kami akan membuat video presentasi progress project mata kuliah pemrosesan teks. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang. Shopee sebagai salah satu platform terbuka di Indonesia menghadapi tantangan berupa tingginya tingkat komplain pengguna yang belum mencapai target. Ulasan pelanggan memainkan peran penting dalam evaluasi layanan, namun jumlahnya yang besar menyulitkan analisis manual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Shopee di Google Play Store, menentukan metode terbaik untuk klasifikasi sentimen. Sentimen positif memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan oleh tim Shopee untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan ulasan pelanggan. Selain itu, sentimen negatif digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan meningkatkan layanan serta aplikasi Shopee dan mengidentifikasi topik utama yang menjadi perhatian pelanggan. Dengan memanfaatkan teknik TF-IDF dan multilayer perceptron atau MLP, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan strategis bagi Shopee untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Manfaatnya, memberikan informasi berbasis data untuk membantu pihak terkait menilai kualitas layanan aplikasi, memudahkan dalam mengenali pendapat pengguna, baik positif maupun negatif untuk merancang strategi perbaikan layanan, mengungkap hal-hal penting yang diperhatikan pelanggan sehingga perbaikan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran, memanfaatkan teknologi pembelajaran mesin untuk memproses ulasan pelanggan dengan cepat dan efisien, mengurangi kebutuhan analisis manual, meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Data mengumpulkan ulasan aplikasi Shopee dari Google Play Store menggunakan web scraping atau API. Pra-pemrosesan data yang pertama ada pelabelan data. Data ulasan aplikasi Shopee dikumpulkan dari Google Play Store menggunakan library Google Play Scraper. Yang kedua, pembersihan data. Proses meliputi scaffolding, penghapusan tanda baca, angka, URL, karakter khusus, tokenisasi, dan emoji. Yang ketiga, normalisasi. Bahasa alay diubah menjadi bahasa formal menggunakan kamus alay. Yang keempat, menghilangkan stopwords. Kata-kata yang tidak relevan dihapus menggunakan daftar stopwords bahasa Indonesia. Yang kelima, stemming dan lemmatization. Kata-kata diubah ke bentuk dasar menggunakan library sastrawi. Ada ekstraksi fitur, data teks yang telah diproses dipresentasikan menggunakan metode TF-IDF dengan kombinasi unigram dan bigram. Klasifikasi sentimen, yang pertama model yang digunakan yaitu MLP diterapkan untuk mengklasifikasi sentimen dengan parameter yang dioptimalkan seperti hidden layers, fungsi aktivasi, dan learning rate. Yang kedua oversampling, penanganan ketidakseimbangan data dilakukan dengan parameterisasi model. Selanjutnya evaluasi model dinilai menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan confusion matrix. Evaluasi dilakukan pada data uji untuk memastikan performa model. Pemodelan topik algoritma latency Dirichlet allocation atau LDA digunakan untuk mengidentifikasi topik utama dari ulasan pengguna berdasarkan teks yang telah diproses. Selanjutnya ada diagram prosesnya. Yang pertama kita melakukan scraping, lalu pelabelan, lalu melakukan pre-processing, lalu melakukan feature engineering dengan menggunakan TF-IDF, dan pemodelan data menggunakan MLP. Lalu kita melakukan pre-processing. Yang pertama ada scaffolding, yaitu proses untuk mengubah huruf besar atau huruf kapital menjadi huruf kecil. Selanjutnya cleansing, proses pembersihan data dari menghapus karakter yang tidak diperlukan dalam teks seperti link, username, spasi, ekstra, basis baru, simbol retweet, non-alphanumerik, dan angka. Selanjutnya ada emoji to text. Emoji menjadi teks untuk dapat mengetahui ekspresi dan yang disampaikan pengguna. Ada normalis,
pengubahan kata yang tidak baku menjadi kata baku. Selanjutnya stop word removal, yaitu proses menyaring atau menghapus kata-kata yang tidak berguna. Selanjutnya tokenizing, proses pemecahan kalimat menjadi kata per kata. Lalu stemming, proses menemukan kata dasar dengan menghilangkan semua imbuhan, baik berupa awalan, akhiran, atau kombinasi awalan dan akhiran. Yang terakhir yaitu lemmatizing, yaitu proses mengubah kata menjadi bentuk dasarnya berdasarkan makna kata dan konteksnya dalam sebuah kalimat. Berikut adalah referensi jurnal kami. Kami mengambil dari Damananda, Indra Budi Aris Budi Santoso tahun 2023. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ini untuk kodenya. Pertama kita melakukan scraping data. Menggunakan input yang dipakai itu Google Play Scraper. Lalu selanjutnya kita data yang kita scraper di save dalam bentuk CSV. Setelah itu kita melakukan pelabelan dengan memanggil data scrapernya. Lalu di pelabelan ini untuk skor kurang dari 3 atau bintang kurang dari 3 itu merupakan negatif, dan untuk skor 4 dan 5 merupakan positif. Dan untuk 3 kita tidak mengambil karena bersifat netral atau ambigu. Selanjutnya kita simpan, lalu di test processing kita panggil kembali, lalu melakukan case folding dengan konversi teks ke huruf kecil, menghapus mention karakter khusus URL dan indikator retweet, menghapus angka, menghapus tanda baca. Selanjutnya, lalu kita save, lalu kita untuk emoji kita panggil kembali dan kita membaca emoji JSON yang udah kita buat sendiri, lalu mengganti emoji dalam teks menjadi deskripsi dari kamus emoji. Jadi emojinya diubah menjadi teks. Selanjutnya, setelah di save, lalu ke normalize. Nah, normalize itu kita awalnya membaca kamus alay dari yang kita buat sendiri, lalu dijalankan fungsinya dan diubah kata-kata yang alay atau tidak baku menjadi yang sudah baku atau sudah dibenarkan. Lanjut, lalu di save, lalu lanjut di stop removal. Di stop removal itu proses penyalikan atau menghapus kata-kata yang tidak berguna. Next, lalu di save kembali. Lalu ke tokenizing, yaitu proses pemecahan kalimat menjadi kata per kata dalam tahap yang digunakan dalam processing untuk mengubah huruf besar atau huruf kapital menjadi huruf kecil. Next, selanjutnya ada stemming. Stemming sendiri itu proses penemukan kata dasar dengan menghilangkan semua imbuhan baik berupa awalan, akhiran, kombinasi awalan dan akhiran. Next, lalu ada lemmatizing. Untuk lemmatizing ini mengubah kata menjadi bentuk dasarnya berdasarkan makna kata dan koneksnya dalam bentuk kalimat. Setelah itu kita save semuanya menjadi satu. Setelah itu kita melakukan feature engineering dengan TF-IDF dan dengan pemodelan data yaitu MLP. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita menggunakan job live untuk menyimpan vectorizer dan model. Kita vectorizer menggunakan TF-IDF dan model kita menggunakan MLP classifier dengan library Scalarian Neural Network. Selanjutnya kita akan run GUI-nya. Ini kita masukkan ulasan, kita menganalisis, ya sudah. Tapi ini GUI-nya masih belum selesai karena kita mau menginput juga ratingnya, karena di proses analisis sentimennya kita kan pelabelan menggunakan rating. Jadi nanti kita akan menambahkan input rating, dan ini juga GUI-nya jika kita hapus terus kita melakukan
analisis ulang itu masih belum, oh, masih error. Coba kita ambil data yang mungkin positif. Kita running kembali. Sorry. Tuh, masih error. Jadi kayak sebelum terupdate lagi gitu. Jadi nanti akan dibenarkan lagi. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.